Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita kesaksian yang datang dari negara Chili yang menceritakan tentang kehidupan seorang umat Tuhan bernama Maria dengan judul Petualangan di Ekuador. Maria memulai perjalanan iman yang baru setelah adik perempuannya Angel sembuh dari kanker hati. Ia percaya bahwa Tuhan dari Gereja Masih Advent hari ke-7 telah menjawab doa-doanya. Dan ia beserta keluarganya bergabung dengan gereja Advent. Namun, bergabung dengan gereja tampaknya tidak cukup. Tuhan telah melakukan begitu banyak hal untuknya, dan ia ingin melakukan sesuatu yang lebih lagi baginya. Maria membantu anak-anak yang terancam sebagai pekerja sosial di Chili. Pekerjaannya bagus. Ia menghasilkan banyak uang dan dia mempunyai banyak teman-teman baik. Suatu hari, seorang teman bertanya, "Apakah kamu ingin pindah ke negara lain untuk bekerja sebagai misionaris?" Temannya mengajak Maria untuk mendaftar dalam pelayanan sukarelawan Advent, sebuah program gereja Advent sedunia untuk sukarelawan misionaris. Kemudian Maria menghadiri Kongres Pemuda Advent, di mana pembicaranya juga menyampaikan seruan untuk para misionaris. Maria tidak dapat menolak. Ia berdoa, "Ini aku. Utuslah aku Tuhan." Maria mendapati dirinya melayani selama 1 tahun dengan pelayanan sukarelawan Advent di Ekuador. Dia menggunakan latar belakang pekerjaan sosialnya untuk membimbing anak-anak dan mengajar di sebuah sekolah Advent di Santo Domingo, kota terbesar keempat di Ekuador. Pada awalnya, mungkin sulit bagi Maria untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di negara baru. Ia sangat merindukan orang tua dan kedua saudara perempuannya. Dia juga berjuang untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Ekuador dan Chili berada di benua Amerika Selatan yang sama, tetapi keduanya tampak seperti dunia yang berbeda. Salah satu alasannya, dia merasa makanan Ekuador lezat, tetapi sangat berbeda. Di Chili, orang-orang menyantap sarapan ringan berupa yogurt, roti, teh, dan mungkin buah. Tapi di Ekuador, sarapan terdiri dari nasi, kacang-kacangan, dan pisang goreng. Sarapan besar ala Ekuador lebih tampak seperti makan siang bagi misionaris dari Chili. Lalu di sana ada nyamuk. Hama itu tampaknya ada di mana-mana. Maria menggunakan obat nyamuk tetapi tampaknya tidak membantu. Gigitan nyamuk tersebut menutupi tubuhnya. Iklimnya juga berbeda. Maria terbiasa dengan musim panas yang panas dan kering, serta musim dingin yang dingin di Chili. Ekuador selalu beriklim tropis dengan kelembapan yang tinggi dan banyak hujan. Setelah beberapa pekan berlalu, Maria mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya dan ia senang melayani Tuhan di sekolah tersebut. Banyak anak di sekolah tersebut berasal dari suku asli yang dikenal sebagai Sachila, yang berarti orang sejati. Para pria suku asli mengecat rambut mereka dengan warna oranye kemerahan dan mengenakan rok hitam putih bergaris-garis horizontal. Para wanita mengenakan rok berwarna cerah dengan garis-garis horizontal. Anak-anak belajar tentang Yesus di sekolah dan juga di klub Pathfinder gereja. Kemudian mereka pulang ke rumah dan mengajarkan kepada orang tua mereka tentang apa yang telah mereka dengar. Maria sangat kagum melihat anak-anak dan orang tua mereka bertumbuh lebih dekat dengan Tuhan melalui pekerjaannya di sekolah. Kegiatan Maria tidak hanya mengajar. Dia bergabung dengan kelompok gereja yang mengunjungi pusat rehabilitasi bagi para pecandu alkohol setiap pekan. Di pusat rehabilitasi tersebut, ia memberikan pelajaran Alkitab dan bermain dengan orang-orang. Beberapa dari orang-orang itu memberikan hati mereka kepada Yesus dalam baptisan. Maria juga secara teratur mengunjungi panti asuhan, di mana ia menceritakan kisah-kisah Alkitab dan bermain sandiwara dengan anak-anak. Tahun demi tahun berlalu. Maria merasa takjub melihat bahwa Tuhan sedang menyingkapkan karunia-karunia rohani yang tidak pernah diketahuinya. Ia telah memahami bahwa ia memiliki karunia untuk menjangkau pikiran melalui pengajaran, tetapi ia tidak menyadari bahwa ia juga memiliki karunia untuk menjangkau hati melalui nasihat. Lihat Roma 12 ayat 6-8. Dia tadinya pemalu, tetapi sekarang dia belajar berbicara tentang Tuhan di sekolah dan di tempat lain.
Dia membagikan kesaksian pribadinya di berbagai gereja. Dia menceritakan bagaimana dia berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan nyawa adik perempuannya ketika dia sakit kanker hati. Dia menggambarkan bagaimana Tuhan telah menjawab doa-doa mereka dan dia beserta keluarganya telah bergabung dengan gereja Advent. Maria terkejut melihat bahwa kesaksian sederhananya dapat mengubah hati dengan bantuan Roh Kudus. Sulit rasanya ketika tahun itu berakhir. Maria tidak ingin meninggalkan ladang misinya. Namun, ia kemudian menemukan ladang misi yang baru. Setelah kembali ke Chili, ia ditawari pekerjaan sebagai konselor mahasiswa dan pengajar di Universitas Advent Chili. Ia sangat gembira. Saya telah menjalankan misi di Ekuador dan sekarang ini adalah ladang misi saya. Katanya. Sebagian dari persembahan Sabat ke-13 Triwulan ini, yang juga dikenal sebagai persembahan proyek misi Triwulanan, akan diberikan kepada Universitas Advent Chili, tempat Maria mengajar. Universitas tersebut berencana untuk membuka pusat pelayanan sukarelawan Advent yang akan mengirimkan 30 misionaris ke berbagai belahan dunia setiap tahun. Pusat tersebut akan memiliki 5 ruang kelas untuk melatih mahasiswa menjadi misionaris dan sebuah auditorium dengan 250 kursi. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati.